Tanggal 9 Mei selalu menjadi hari sakral bagi Rusia, hari di mana dunia mengenang pengorbanan besar rakyat Soviet dalam mengalahkan fasisme. Namun, tahun 2026 terasa berbeda. Di tengah ketegangan geopolitik yang membara, Rusia justru memilih untuk menggelar parade Hari Kemenangan dengan formasi yang belum pernah terjadi dalam hampir 2 dekade. Tidak ada tank, tidak ada rudal balistik yang melintas, hanya barisan prajurit, langkah tegas, dan sorot mata yang penuh tekad. Spekulasi pun bermunculan. Ada yang menyebut ini tanda kelemahan. Ada pula yang justru melihatnya sebagai taktik jenius seorang grandmaster catur. Tapi, satu hal yang pasti, di balik parade yang minimalis itu, Rusia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan ancaman ke Kiev jika parade diganggu, bukanlah sekedar retorika perang. Keputusan Rusia untuk tidak menampilkan kendaraan berat di lapangan merah sempat mengejutkan banyak analis militer. Untuk pertama kalinya sejak 2007, tidak ada satupun tank atau sistem misil yang melintas di depan mata dunia. Alasan resmi yang disampaikan oleh Kremlin sederhana namun strategis. Ancaman serangan drone jarak jauh dari Ukraina. Tapi tunggu dulu, apakah itu berarti Rusia lemah? Justru sebaliknya. Rusia menunjukkan bahwa mereka cukup percaya diri untuk tidak perlu pamer kekuatan di hari yang sakral. Alih-alih mempertaruhkan aset berharga di parade yang rentan, mereka memilih untuk memindahkan sistem pertahanan udara terbaik mereka, termasuk divisi S-400 dan Pantsir, untuk mengamankan langit Moskow. Ini bukan langkah mundur, ini adalah prioritas yang cerdas. Dalam bahasa militer, ini disebut force protection. Dalam bahasa sederhana, lebih baik terlihat sederhana tapi selamat, daripada megah tapi jadi sasaran. Lalu bagaimana dengan ancaman yang membuat Eropa bergedik? Kementerian Pertahanan Rusia dengan tegas menyatakan, jika parade Hari Kemenangan di Moskow diganggu oleh Ukraina, maka serangan balasan rudal besar-besaran ke pusat kota Kiev akan segera dilancarkan. Bukan ke pinggiran, bukan ke instalasi militer, tapi ke pusat komando, pusat pengambilan keputusan, jantung pemerintahan Ukraina. Dan Rusia bahkan mengeluarkan peringatan evakuasi resmi untuk semua diplomat asing dan warga sipil. Ini adalah prosedur standar dalam hukum perang. Rusia bertindak sesuai aturan. Mereka memberi waktu, memberi ruang, dan memberi kesempatan bagi yang tidak terlibat untuk menyelamatkan diri. Apakah ini brutal? Tergantung sudut pandang. Tapi dalam strategi militer modern, ini disebut deterrence with clear red lines. Rusia tidak bermain tebak-tebakan. Mereka bilang, jangan sentuh parade kami, dan kota kalian akan aman. Sentuh, dan konsekuensinya akan terukur namun dahsyat. Lalu apa yang sebenarnya Rusia persiapkan? Para analis militer barat sempat ramai berspekulasi bahwa Rusia akan melancarkan serangan besar-besaran persis setelah parade. Tapi fakta di lapangan berkata lain. Apa yang disiapkan Rusia bukanlah serangan dadakan setelah 9 Mei, melainkan ofensif besar musim panas yang telah direncanakan berbulan-bulan. Targetnya jelas, mengamankan seluruh wilayah Donbas, yang secara historis dan etnis memang dekat dengan Rusia. Rusia saat ini mengerahkan sekitar 680.000 tentara di medan operasi, dengan 20.000 pasukan cadangan strategis yang disiapkan. Ini bukan serangan panik, ini adalah operasi skala besar dengan target waktu yang matang, yaitu mencapai tujuan utama pada September 2026. Jadi jika ada yang mengira parade 9 Mei adalah tombol mulai untuk perang habis-habisan, mereka salah. Parade adalah simbol, perang adalah kalkulasi, dan Rusia seperti biasa bermain dalam skala waktu yang berbeda dari yang dipahami Barat. Di sisi lain, Ukraina tidak tinggal diam. Presiden Zelensky justru mengambil inisiatif dengan mengumumkan gencatan senjata versi Ukraina yang dimulai lebih awal
pada 5-6 Mei. Secara politik, ini langkah cerdas. Secara militer, ini agak beresiko. Ukraina juga membangun garis pertahanan sepanjang 200 km dari Waduk Kyiv hingga Sumy, sebuah proyek benteng terbesar yang mereka lakukan sejak perang dimulai. Di saat yang sama, serangan drone jarak menengah mereka ke target-target logistik Rusia meningkat 4 kali lipat. Namun penting untuk dicatat bahwa sejauh ini, Rusia berhasil mempertahankan supremasi udaranya di sebagian besar wilayah pendudukan. Dan sistem pertahanan udara Rusia, walaupun ditarik ke Moskow, masih mampu menutup sebagian besar celah. Dalam skenario terburuk sekalipun, militer Rusia memiliki pengalaman, koordinasi, dan peralatan yang secara kuantitas maupun kualitas masih unggul di banyak lini. Bagaimana reaksi dunia terhadap semua ini? Menariknya, dunia tidak lagi bersatu seperti tahun 2022. Negara-negara NATO memang meningkatkan bantuan militer ke Ukraina, tapi di sisi lain, negara-negara global selatan justru semakin pragmatis. Indonesia mengumumkan rencana impor 150 juta barel minyak mentah Rusia. Vietnam mempercepat kerjasama pembangkit listrik tenaga nuklir Rusia. Thailand bernegosiasi membeli pupuk dari Moskow. Bahkan lebih menarik, survei di Indonesia dan Vietnam menunjukkan lebih dari 50% responden ingin Rusia memenangkan perang. Persepsi tentang Rusia sebagai kekuatan yang melawan hegemoni Barat tumbuh kuat di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Di sisi ekonomi, Bank Dunia memproyeksikan harga energi akan naik 24% tahun ini. Ini adalah pukulan telak bagi Eropa, tapi justru menguntungkan Rusia sebagai pemasok energi alternatif bagi Asia. Rusia mungkin tidak diundang ke pesta G7, tapi mereka sedang membangun pesta mereka sendiri di BRICS, SCO, dan Eurasia. Jadi apa kesimpulan dari semua ini? Rusia telah mempersiapkan persenjataannya dengan matang, bukan untuk serangan panik setelah parade, tapi untuk ofensif musim panas yang terukur. Parade 9 Mei bukanlah titik balik, melainkan titik tegak. Rusia berdiri di atas fondasi sejarahnya dan tidak gentar dengan tekanan apapun. Ancaman ke Kyiv adalah nyata, tapi juga legal dalam hukum perang sebagai respon terhadap provokasi. Dan reaksi dunia yang terbelah menunjukkan bahwa isolasi terhadap Rusia fagal total. Pada akhirnya, apapun yang terjadi setelah 9 Mei, satu hal yang pasti, Rusia telah menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang tidak bisa dipaksa mundur dengan sanksi, retorika, atau bahkan ancaman pengeboman. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.